already stick. Saya didiagnosis endometriosis. Hello everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Meske di sini. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Jadi dalam video kali ini saya ingin membagikan tentang kisah saya lagi, apa yang terjadi pada diri saya dan juga mungkin bisa terjadi untuk pada diri kamu ya. Saya harap sih enggak ya. Jadi tepatnya hari ini tanggal 6 November saya dan David kami pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di kota kami di Wuppertal, Germany. Itu nggak jauh dari sini. Jadi mungkin kamu akan dengar suara ambulans ya dalam ketika saya menjelaskan ini. Jadi saya ke sana untuk memeriksakan diri saya ya. Tapi sebelum itu saya mau bilang kalau video yang kali ini tuh akan berhubungan sedikit tentang, bukan sedikit, tapi seluruh cerita ini akan berhubungan tentang wanita. Oke? By the way, saya juga adalah seorang bidan dari lulusan Sulawesi Tengah, tepatnya di Akbid Cendrawasih Palu ya. Jadi buat teman-teman Palu, ciao ciao. Halo. Ya, oke. Sebelum saya bermulai untuk bercerita, saya mau tunjukin ke kamu bagaimana sih suasana dari rumah sakit yang ada di Jerman. Yuk, kita lihat. Krankenhaus, it's a hospital. Oder? Krankenhaus. Selamat pagi semuanya. Kita udah nyampe di rumah sakit dan sekarang lagi berada di depan rumah sakit. Aku harus pakai masker ya sekarang. Karena kita masuk hospital. Aku matiin dulu ya. No. So, kita sudah sampai di dalam rumah sakit dan kita udah register tadi. Ada sedikit kendala ya guys. Saya tuh nggak bawa paspor, nggak bawa. I don't have any ID with me because I think that I don't need an ID ya. Saya nggak butuh ID. Gitu. Tapi mereka izinin. Dan tadi begitu masuk di dalam saya dikasih masker sendiri beda gitu. Oke, lanjut lagi. It's tree, it's not a stop. Jadi kita sekarang udah selesai dari dokter. Dokter tadi ketika dia periksa saya, dia bilang katanya dia akan kirim hasil dari pemeriksaannya ke dokter yang pertama yang kita datangi tahun lalu. Dan mereka akan konsultasi sebaiknya bagaimana untuk saya, apakah kita akan melakukan laparoskopi atau itu nggak perlu, karena dari hasil pemeriksaan dokter yang tadi ini di rumah sakit hasilnya sedikit berbeda dari dokter yang periksa saya tahun lalu ya. Jadi kita akan buat appointment sekarang setelah kita sampai di rumah untuk pertemuan sama dokter yang periksa saya tahun lalu ya. Jadi mereka akan sharing mengenai apa yang mereka dapatkan dan dari situ mereka akan kasih kita pendapat untuk apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya. So sekarang kita sudah mau dekat rumah. So see you again at home. Ciao ciao.
So, itu dia tentang situasi yang ada di rumah sakit di Jerman, khususnya di kota kita. Saya nggak bisa terlalu banyak ambil video di sana karena di rumah sakit ya, nggak enak. Dan juga di sini tuh nggak seperti di Indonesia kita bisa ambil video kapanpun. Di sini tuh beda. Mereka punya privacy dan kita nggak boleh kayak shoot wajahnya orang gitu ya. Dan yang saya mau kasih tahu ke kalian itu terutama yang bidan-bidan ya. Di sini tuh lucu ya kalau kita masuk ke ruangan ginekologi ke dokternya. Mereka punya satu ruangan terpisah, tetap di dalam ruangan itu, tapi itu namanya ruangan ganti ya. Jadi kita masuk ke dalam, mereka suruh kita ganti, tapi sebenarnya nggak ganti ya. Kita cuma buka bagian bawah gini. Dan yang cukup tuh sebenarnya saya tuh malu ya, sedikit malu karena kan gimana ya. Jadi kita tuh keluar dari dalam ruangan itu tuh tanpa pakaian di bagian bawah ya. Jadi gitu, cuman pakaian atas dan bawah dan langsung menuju ke meja ginekologi. Kebayang nggak tuh kalau misalnya ada beberapa orang di dalamnya? Kan kalau misalnya di Indonesia kita ke meja ginekologi dan mereka ada sampiran ya dan kita buka di bawah baru kita naik ke meja ginekologi. Tapi ini tuh nggak, dari satu ruangan yang tetap ada di dalam ruangan itu kayak kecil, baru kita buka, baru kita jalan ke sana ya. Jadi kita tuh ya kayak, tapi untung di dalam situ tuh hanya ada saya, David dan dokter ya. Jadi ya anyway itu tentang ginekologi, ruangan ginekologi yang ada di sini. So, kenapa ya Miske pergi ke rumah sakit? Ya, jadi gini ceritanya. Saya tahun 2011 saya didiagnosis endometriosis. Ya, endometriosis, mengidap endometriosis. Jadi ketika mereka mendapati dokter di Indonesia mendapati bahwa saya suspek endometriosis, mereka langsung melakukan surgery kepada diri saya dan mendapati katanya ada banyak jaringan parut berwarna coklat di rahim saya dan setelah melakukan biopsi mereka dapati bahwa itu adalah endometriosis. Jadi nama lain dari endometriosis itu adalah kista coklat ya. Jadi tahun lalu saya dan David kita pergi ke dokter praktek yang ada di sini, dokter private dokter, dan dokter di sana mengatakan bahwa saya juga masih suspek endometriosis ya. Jadi ini adalah hasil dari USG atau transvaginal USG saya ya. Sini katanya, dia bilang saya ada endometriosis, tapi di sebelah kanan adanya ya. Sebelah kanan. Jadi berdasarkan hal ini, saya disarankan untuk melakukan operasi lagi. Jadi dia tuh rujuk kita ke rumah sakit. Tapi harusnya kita tuh ke rumah sakit, kita tuh ke rumah sakit harusnya tahun ini tuh di awal tahun ya. Tapi karena adanya corona, jadi kita stay lama di Indonesia. Jadi ketika tiba di sini kita langsung telepon rumah sakit, adakan appointment. Di sini tuh beda banget ya guys. Kalau lakukan appointment atau janji temu tuh kita mesti telepon dan kita tunggu sampai mereka punya schedule buat kita waktu yang kosong. Gak kayak di Indonesia kita telepon, oke, bisa datang. Untuk dokter praktek pun demikian ya. Tapi untungnya waktu itu karena David papanya kan tenaga medis juga, jadi kita bisa langsung dapat tempat waktu itu tahun lalu. Tapi tahun ini enggak. Bulan November ini enggak. Kita lakukan telepon itu kalau nggak salah 2 minggu, baru kita dapat 2 minggu waktunya gitu. Tepatnya hari ini tanggal 6 November ya. Kita ke rumah sakit, kita ke sana, saya dilakukan pemeriksaan lagi transvaginal dan juga USG abdomen ya. Terus dokter di sana dia bilang katanya, oh saya kok nemuinnya agak sedikit berbeda tapi tetap di sebelah kanan. Jadi dia melihat adanya suatu bayangan ya, kalau misalnya itu kan yang ngerti ya kan ada kalau misalnya warnanya terang berarti itu massa, kalau warnanya hitam itu darah ya. Jadi dia bilang saya dapat tapi kayaknya ini nih berisi cairan gitu. Jadi dia nggak saranin kita langsung untuk operasi ya guys. Jadi dia bilang saya akan telepon dokter Langwasser namanya. Saya akan telepon dokter Langwasser dan juga kamu bisa buat janji temu dan kami berdua dokter antara dua dokter nih, dia akan bicara tentang apa yang seharusnya kami lakukan ya. Jadi gitu. Jadi tadi David sudah telepon dokter Langwasser ke klinik, tapi nggak dijawab karena hari ini tuh hari Jumat, jadi mereka tutupnya lebih cepat dan juga
udah holiday ya. Jadi kita akan telepon hari Senin nanti untuk buat janji temu. Oke. So, apa sih itu endometriosis? Ya. Endometriosis itu adalah, saya punya gambar di sini. Ya. Ini adalah gambar dari rahim ya. Seperti saya bilang ini tentang wanita-wanita ya. Jadi ini adalah gambar dari rahim. Jadi kalau seorang wanita subur, mereka akan sebelum menstruasi mereka di rahimnya itu akan melakukan penebalan ya, penebalan di sini. Itu namanya endometrium yang menebal. Jadi ketika ini menebal, ini dipersiapkan untuk perlengkatan janin untuk persiapan kehamilan. Oke? Tapi buat orang yang menderita endometriosis, endometrium ini tuh dia tumbuh bukan hanya di lapisan dalam rahim, tapi di luar rahim, oke? Akan tumbuh di sini kamu lihat di tuba fallopi juga ini, dan juga di sini di ovarium, oke? Jadi itu abnormal ya. Ini nih terjadi karena tubuh wanita itu untuk reproduksi kita punya 2 hormon, endometrium dan juga estrogen dan progesteron ya, estrogen dan progesteron. Jadi itu hormon ini tuh nggak seimbang ya. Apa sih sebenarnya gejala dari endometriosis itu? Ya ini menurut apa yang terjadi pada diri saya ya, tapi amit-amit lah kalau saya kena endometriosis lagi ya. Jadi apa yang saya rasa itu karena kan saya bidan ya, jadi saya tahu sedikit tentang ilmu kewanitaan atau ilmu reproduksi ya. Jadi saya rasa saya tuh siklus dari menstruasi saya tuh lebih pendek ya guys, lebih pendek. Dan juga saya selalu sakit sampai butuh pereda nyeri ketika saya menstruasi. Tapi itu nggak setiap bulan, jadi sekitar 1 bulan. Enggak, 2 bulan enggak gitu, jadi enggak tentu. Tapi saya tuh udah kalau mulai sakit banget nih saya tahu pasti saya tuh hampir kayak pingsan gitu, kayak black out gitu, jadi kayak nggak bisa sadar. Makanya ketika sudah mulai sakit saya langsung makan obat gitu, pereda nyeri. Dan juga gejalanya yaitu kalau kamu sudah berumah tangga atau sudah punya partner, kamu tuh kita bilangnya namanya infertil sekunder ya. Kalau dalam dunia kebidanan, infertil sekunder artinya kamu adalah pasangan yang sudah melakukan hubungan dalam waktu yang panjang tapi kamu nggak hamil-hamil gitu. Itu perlu dipertanyakan gitu. Jadi kamu harus pergi ke dokter dan periksa. Oke. Apa sih penyebab endometriosis? Jadi dari faktor hormonal itu sendiri, karena kan saya bilang hormon wanita itu ada estrogen dan progesteron untuk reproduksi. Jadi hormon ini nggak seimbang, nggak balance, memicu adanya penebalan yang melebihi daripada seharusnya ya. Terus banyak juga penelitian mengatakan bahwa anak pertama itu memiliki faktor resiko yang cukup tinggi untuk memiliki endometriosis, anak pertama perempuan. Dan juga seseorang yang mengalami menarche atau menstruasi lebih cepat daripada seharusnya. Jadi gimana supaya kita tahu kalau kita tuh ada endometriosis atau enggak gitu. Jadi cara mengetahuinya adalah yang paling tepat adalah melakukan laparoskopi, dibolongin di sini ya, baru pakai kamera, baru mereka akan lihat itu apakah kita ada yang coklat, kista coklat itu atau enggak. Lalu mereka akan lakukan biopsi, ketika biopsi baru didapati adanya endometriosis. Atau cara lain adalah dengan USG abdomen ataupun transvaginal gitu. Itu beberapa cara yang dokter akan lakukan untuk kamu ketika kamu datang dan konsultasi ke mereka tentang gejala-gejala yang kamu alami ya. Dingin. Jadi gitu. Jadi bagaimana untuk mengobati endometriosis? Karena saya bilang itu adalah faktor hormonal, biasanya dokter akan kasih kamu obat untuk menyeimbangkan hormon kamu ya. Ketika saya operasi lalu tahun 2011, dokter juga kasih saya obat, tapi itu suntikan ya. Suntikan selama 3 bulan. 3 bulan jadi dokter buat saya tuh jadi kayak menopause ya. Otomatis kan ketika saya menopause hormon saya itu nggak naik ya, jadi nggak terbentuk itu yang persiapan buat kehamilan gitu. Jadi katanya itu dia akan
mati dengan sendirinya. Makanya ketika seorang memiliki endometriosis dan hamil, maka kemungkinan besar endometriosis itu tuh akan hilang karena mereka tidak akan mendapatkan menstruasi selama 9 bulan gitu. Jadi selain itu juga ada pil-pil ya, sama juga fungsinya untuk itu. So, jadi itu guys tentang kenapa saya pergi ke dokter hari ini, dan juga sharing-sharing sedikit tentang endometriosis. Maaf kalau misalnya informasi yang saya berikan ini sangat sedikit ataupun kurang lengkap, let's say like that, karena bidannya udah lama banget ya guys, udah lama banget detailnya bidan. Ini aja masih nyantol-nyantol nih sedikit gitu di otak. Jadi saya harap ini bisa jadi juga informasi yang bermanfaat buat kamu di luar sana. Jadi kita akan lihat bagaimana kelanjutannya untuk saya, karena hari ini kita tadi udah telepon dokter, tapi dokter bilang katanya, David bilang katanya teleponnya nggak masuk karena hari ini kan hari Jumat, dan hari Jumat itu kerjanya cuma sampai jam 12 gitu, dan akan kita coba telepon lagi hari Senin karena weekend Sabtu Minggu itu libur ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mau ikuti terus kelanjutan dari cerita saya, apakah saya dioperasi di sini ataukah saya hanya melakukan terapi hormonal saja? Jangan lupa di-subscribe dan dibunyikan belnya. Kalau dibunyikan belnya bisa langsung tahu notifikasi terbaru dari saya, jadi bisa ikuti cerita saya. Oke, so terima kasih banyak sekali lagi untuk menonton video saya kali ini, dan saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kamu jaga kesehatan di luar sana. Ciao, ciao. Thank you.